Halo teman-teman semuanya, di sini Pak Pet udah bareng si Loli dan si Brownie. Si Loli alhamdulillah sekarang udah jinak banget guys. Nih, Pak Pet masukin jari kayak begini udah nggak mau gigit nih. Woi, asik asik. Ini guys, nih kayaknya dia sadar kamera sih. Nih, dia udah nggak mau gigit banget sekarang. Nih nggak mau gigit sama sekali itu. Jadi intinya kalau kalian mau jinakin itu kalian harus konsisten guys. Kalau konsisten insya Allah jadinya kayak begini nanti ya. Tapi di video kali ini Pak Pet gak mau bahas tentang penjinakan musang lagi karena udah banyak banget ya. Jadi buat kalian yang mau tahu caranya jinakin gimana, cari di video sebelum ini, banyak banget di bawah tuh. Sekarang Pak Pet mau ngejawab pertanyaan dari salah satu subscriber, yaitu gimana kalau misalnya kita udah punya musang dan kita ngadopsi musang baru, apakah kedua musang ini antara musang lama dan musang baru bisa dijadiin satu apa enggak? Itu biasanya kejadian yang banyak banget dialami oleh teman-teman semuanya ya, karena awalnya biasanya pelihara cuma satu ya, habis itu ketagihan pengen beli lagi, adopsi lagi satu. Nah otomatis kan kita sekarang punya dua musang ya. Kita anggap saja musang di sini adalah Brownie dan si Loli, karena ini berasal dari dua owner yang berbeda. Nah, jawabannya gimana? Apakah bisa digabungin apa enggak? Itu tergantung dari karakter musang kalian sendiri, guys. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa, ada juga yang bisa tapi butuh perkenalan, kayak gitu, guys. Jadi macam-macam. Kalian harus benar-benar paham karakter musang kalian gimana. Kalau karakter musang kalian itu bagus, biasanya ketika ditemuin dengan musang yang baru itu dia bakalan langsung mau guys. Biasanya adalah musang-musang yang biasa dipakai atau dibawa untuk gathering, biasanya punya teman-teman komunitas. Nah itu kan karakternya pasti bagus tuh kebanyakan ya, karena ketika gathering kan dia udah biasa ketemu dengan musang yang lain. Itu biasanya kalau ketemu dengan musang baru bisa langsung digabungin kayak gitu guys. Cuman untuk musang yang jarang dibawa keluar, misalnya kayak si Loli dan si Brownie ini harus melalui tahap perkenalan guys. Tahap perkenalannya gimana? Hampir sama dengan ketika kalian mengawinkan musang atau breeding musang ya, yaitu jajarkan kedua kandang musang yang mau kalian kenalkan. Misalnya kayak gini. Untuk awal-awal jangan didempetin guys, karena itu sangat beresiko. Jadi kalian beri jarak minimal 1 jengkal. Jadi ketika ekor musang kalian nggak sengaja keluar, ini nggak bisa dijangkau oleh musang yang di sebelahnya kayak gitu ya. Nah ketika udah beberapa hari, kalian lihat responnya guys. Di antara mereka ada keinginan untuk menyerang atau enggak. Kalau nggak ada, baru kalian bisa dempetin ya. Misalnya kalian dempetin seperti ini. Nah kalian pantau terus guys kayak gini. Jadi kalian harus pastiin ketika kalian dempetin kandangnya, kalian kondisi lagi di rumah, standby buat ngejagain musang yang kalian kenalkan ya. Kalau ternyata kalian ada kesibukan mendadak harus keluar, kalian pisahin lagi. Jangan ditinggal berdempetan karena itu bakalan sangat beresiko. Nanti ketika nggak ada orang mereka saling gigit, itu akibatnya bakalan fatal banget guys. Jadi ketika kalian kenalin, kalian harus pastiin kalian standby di rumah ya. Jadi dempetin kayak begini, kalian lihat reaksinya selama beberapa hari. Kalau bagus, baru kalian mulai coba gabungin guys. Karena ini udah Pak Pet dempetin berhari-hari ya, jadi kita bakalan coba sekarang. Pak Pet juga belum pernah coba sebelumnya, jadi ini pertama guys. Pertama Pak Pet bakalan ngenalin si Loli dengan si Brownie. Nah jadi kita bakalan coba di sini. Pak Pet bakalan buka kedua pintu dari musang ini. Apakah nanti bakalan berhasil dengan cara pengenalan? Belum tentu guys, karena ada beberapa musang yang meskipun dikenalkan dia itu gak bakalan mau buat digabungin dengan musang yang lain. Terutama musang yang udah gede ya. Kalau yang masih kecil besar kemungkinan untuk mau digabungin dengan musang yang lain guys. Tapi kalau udah gede, apalagi udah masuk masa birahinya, biasanya itu rawan untuk gak mau ya. Itu guys, jadi kalau mau coba gabungin kalian coba dari musang yang masih kecil aja. Kita coba buka pintunya si Brownie dan si Loli kayak begini, kemudian kalian tempelin lagi guys supaya musang kalian nggak lari. Sekali lagi kalian harus standby ya, karena kita nggak tahu apa yang bakalan terjadi di sini guys. Kalian lihat si Brownie menyerang si Loli.
Cuman ketika si Brownie defense, dia nggak kelihatan mau ngegigit si Loli. Jadi kalau kayak begini kita biarin dulu guys. Kita lihat ya prosesnya. Nah selama masih aman kayak begini, nggak usah dipisah guys, biarin dulu. Sepertinya si Loli mau sih dikenalin dengan musang lain. Cuman si Brownie kayaknya dia agak susah buat dikumpulin dengan musang lain guys. Kita coba lagi. Kita tunggu bareng-bareng ya guys, sabar karena ini prosesnya butuh waktu, jadi kita nggak bisa gegabah guys. Dan yang terpenting juga adalah usahakan musang yang mau kalian gabungin itu adalah musang-musang yang sama-sama jinak guys. Itu bakal lebih mempermudah kalian dalam proses penggabungannya ya, karena kalau musang gala itu biasanya cenderung susah dan biasanya kebanyakan itu gagal buat digabungin guys, karena dia udah teritorial ya, jadi udah susah buat digabungin, dia punya daerah kekuasaan sendiri-sendiri guys. Ini kayaknya mereka berdua masih di teritorialnya sendiri-sendiri ya. Si Brownie masih di kandangnya sendiri dan si Loli juga masih di kandangnya sendiri. Meskipun tadi si Loli udah berusaha buat masuk ke kandangnya si Brownie, cuman karena mendapat ancaman atau gertakan dari si Brownie, maka si Loli kembali ke kandangnya guys. Kalau sekiranya aman, nggak saling serang, kalian bisa mulai coba masukin salah satu musang ke kandang musang yang lain guys. Kalau dalam kasus seperti ini, kalian cari musang yang tidak menyerang ya. Jadi misalnya si Loli, si Loli ini usahakan jadi tuan rumahnya. Jadi musang yang menyerang itu dia yang digabungin ke musang yang lebih jinak guys. Nah jadi kalau gini sekarang Pak Pet mau masukin si Brownie ke kandangnya si Loli ya, karena si Loli ini nggak terlalu teritorial ya. Seperti yang kalian lihat tadi, yang nyerang ini kan si Brownie-nya kayak gitu. Kita coba pindahin si Brownie-nya ke kandangnya si Loli. Nah ternyata masuk sendiri guys, kalian lihat di situ. Dan segera kalian tutup seperti ini. Nah, bisa kalian lihat di sini si Loli mulai penasaran dengan si Brownie. Dia mulai menciumin si Brownie ya. Dia mengenali baunya, mulai mengenali baunya. Si Brownie tampak bingung, guys. Kayaknya dia bingung karena rumahnya bukan di sini ya. Ini rumahnya si Loli. Nah, jadi gitu, guys. Kalian gabunginnya itu ya, yang sifat teritorialnya lebih kuat itu kalian masukin ke yang sifat teritorialnya nggak terlalu kuat, supaya nggak berantem guys. Nah kalau udah kayak gini kalian tungguin ya, kalian harus standby supaya nanti kalau terjadi konflik kalian bisa langsung misahin guys, karena kalau kayak begini ini juga belum tentu aman ya. Nah jadi itu tadi guys, gimana cara memperkenalkan musang yang baru dengan musang peliharaan lama kalian. Jadi kalian udah gak penasaran lagi ya bisa digabungin apa enggak? Jawabannya adalah tetap guys, tergantung dari karakter musang kalian sendiri. Ada yang bisa langsung digabungin, ada yang harus dikenalkan dulu, ada yang nggak bisa sama sekali meskipun sudah kalian kenalkan. Jadi kalian harus pahami karakter dari musang lama dan musang baru kalian ya.
Tuh guys, jadi semoga video ini bermanfaat, dibantu share dan jangan lupa juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding. Dan akhirnya sekarang si Loli udah jadi sahabat si Brownie. Nah, juga satu lagi guys, buat kalian yang punya pengalaman unik dan menarik seputar musang, kalian bisa sharing dengan Pak Pet ya. Misalnya seperti Mas Fauzi kemarin yang dia menemukan resep bagaimana cara membuat pakan musang instan. Kalian bisa cerita-cerita atau sharing dengan Pak Pet. Nah, nanti kalau menurut Pak Pet pengalaman kalian itu benar-benar menarik, apalagi bisa mengedukasi dan bermanfaat buat orang banyak, Pak Pet bakalan tampilin pengalaman kalian di YouTube Pak Pet Channel. Oke?